Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus pencabulan yang dilakukan oleh dokter PPDS Universitas Padjadjaran, kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Terima kasih Pak Hendra telah bergabung bersama kami. Pak Hendra, sejauh ini kami ketahui bahwa informasinya pelaku adalah seorang PPDS atau calon dokter spesialis anestesi ini. Tapi sebenarnya kronologinya itu seperti apa Pak Hendra yang dikabarkan? Baik, jadi yang pertama sekali perlu kami luruskan dengan beredarnya isu bahwa tersangka ini tidak ditahan, itu tidak benar. Bahwa yang kedua, dalam kasus ini, dalam prosesnya tersangka dengan korban juga ada kesepakatan di luar daripada penyidikan ini untuk damai juga itu tidak benar. Sehingga di sini membuktikan bahwa proses hukum dan baik ya. Dan kami di Reskrim Polda dengan cepat. Karena pada prosesnya awal itu terlapor pada tanggal 18 Maret itu melaporkan. Dan pada tanggal 25 Maret itu tersangka sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan dalam pengawasan kita dalam proses penyidikannya. Kemudian memang dari keterangan saksi dan juga korban itu secara jelas yang bersangkutan ini bukan pasiennya ya, tetapi keluarga dari pasien ya. Di mana keluarga pasien ini adalah salah satu anak dari pasien yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Permintaannya adalah untuk pengambilan darah, sampel darah yang dimungkinkan untuk membantu dari orang tua dari yang pasien ini. Nah, tetapi dalam prosedurnya sudah diterangkan oleh dokter tadi bahwa itu tidak sesuai dengan SOP, di mana pelaksanaan pengambilan darah tadi itu dilaksanakan pada pukul 01 WIB malam hari. Nah, kemudian dalam keterangan yang diambil di BAP itu yang bersangkutan itu dengan sengaja dengan caranya dia itu agar yang bersangkutan calon korban itu dibuat sendiri saja tanpa didampingi oleh saudara korban lainnya. Dan kemudian dibawa di lantai 7, ya tepatnya di lantai 711 itu merupakan tempat pengambilan darah yang dilakukan oleh tersangka ini. Ya. Kemudian disitulah dia melakukan suatu tindakan pembiusan dengan pengambilan sampel darah dan kemudian dilakukan kekerasan seksual di kamar lantai 711 tadi. Dan itu terjadi pada malam itu sampai dengan pukul 04.00. Dan itu tidak disadari oleh si korban pada saat bersangkutan mengalami rasa sakit di bagian tertentu yang disampaikan oleh ibunya, yang bersangkutan melaporkan kepada orang tuanya dan pihak rumah sakit. Ini dilaporkan sampai kepada kepolisian. Sehingga kita melakukan tindakan yang cepat ya, dan kita bisa menetapkan yang bersangkutan ini dengan hasil rekonstruksi baik yang dilakukan oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin. Oke, Pak Hendra. Pak Hendra, mohon maaf sebelumnya, ini kami agak terputus dengan gangguan sinyal. Tapi kalau kita kembali mengulas tadi Anda katakan bahwa korban sempat dibawa ke salah satu ruangan tertentu hingga korban baru sadar di pukul 4 pagi. Artinya di sini kita lihat apakah memang pelaku ini melakukan aksinya seorang diri atau dibantu dengan yang lainnya atau seperti apa berdasarkan keterangan ataupun dari catatan pihak kepolisian dan juga saksi, Pak Hendrawan? Jadi berdasarkan keterangan tersangka ya dan juga dari perawat-perawat yang menunggu pasien dari keluarga dari si korban ini, yang bersangkutan ini bertindak seorang diri.
dan di luar daripada SOP, ya, dari segi waktunya, cara dia melakukan tidak bersedar sendiri, ya, kemudian juga berkomunikasi dengan korban juga sendiri, mengatur sendiri, tetapi untuk peralatan yang diberikan itu memang peralatan dari rumah sakit itu yang memang peruntukannya untuk itu. Di sinilah ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh bersangkutan, dan saat ini kami juga membuka masukan informasi dari korban-korban selanjutnya yang tadi kami peroleh dari rumah sakit itu sendiri, bahwa akan ada laporan yang selain daripada si korban ini. Kita tunggu Oh, dulu, ya, kita tunggu. artinya bahwa akan ada, maksud kami berarti Anda membuka layanan informasi ini, berarti artinya apakah akan ada korban lain atau seperti apa yang Anda dapatkan informasinya, Ya, Pak? kami berikan kesempatan kepada masyarakat lain, ya, yang kami mendapatkan kabar, ya, bahwa ada ternyata korban yang sama yang dikutip dalam media sosial dari postingan dari beberapa media, dan media mengabarkan kepada kami. Dan itu juga sudah dikonfirmasi kepada rumah sakit, dan rumah sakit akan memberikan pendampingan dan memberikan akses juga kepada kita, dan ini kita tunggu. Sehingga dari informasi yang kita dapatkan, berarti kemungkinan akan ada korban yang lain, dan kita tergantung korban itu bisa mau hadir dan melaporkan kepada kita atau tidak. Demikian. Pak Hendra, sudah berapa lamakah pelaku ini bertugas di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan bersekolah di Universitas Padjadjaran sendiri, Pak? Untuk waktunya kami tidak mendalami sampai ke situ. Oke. Di catatan kami nanti akan kita Baik. tambahkan. Tapi yang bersangkutan ini untuk sekolah S1-nya di universitas tertentu yang lainnya, kemudian untuk S2-nya baru di rumah sakit di Universitas Padjadjaran ini, dan dia melakukan praktek di rumah sakit. Baik. Demikian, Pak. Baik. Pak Hendrawan, kalau kita sekarang melihat dari kondisi korban sendiri, apakah benar bahwa korban adalah anak di bawah umur, dan tadi Anda katakan bahwa saat ini korban pun telah diberikan penanganan dan juga pendampingan psikologi dari pihak rumah sakit sendiri. Sejauh ini seperti apapun kondisi korban itu? Baik, jadi untuk si korban ini sudah ditangani oleh satuan khusus di kepolisian, Direktorat Umum itu namanya Subdit PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Ya. Dan dari umur, ya, ini sudah tidak anak-anak lagi, ya. Dan dari kami telah memberikan pendampingan baik kepada perlindungan sebagai saksi, ya, korban, dan juga kita juga memintakan pada pihak yang memberikan trauma healing tadi itu juga sudah melakukan pendampingan sejak dari laporan itu diterima, dan kita sudah sejak ketika yang bersangkutan memberikan keterangan ketika pemeriksaan BAP, ya. Jadi sejak dari itu kita lakukan maintenance dari pribadi dia, sehingga ada ketangguhan dan kemudahan untuk bisa berkomunikasi. Tetapi tentu saja dalam keterangan ini kita batasi hanya untuk dari unit PPK ini yang mungkin demikian, Mbak. Pak Hendra, di kecurigaan awal korban akhirnya melapor ke pihak kepolisian, dikatakan ditemukannya ada sebuah cairan sperma seperti itu, dan sekarang pelaku pun sudah berada di tempat kepolisian untuk terus ditindaklanjuti. Apakah benar? Apakah mungkin pelaku sudah mengaku seperti itu sejauh ini? Ya, sampai saat ini dari keterangan dari Direskrim dan juga para penyidiknya menyampaikan kepada kami bahwa yang bersangkutan sudah mengakui itu, ya, melakukan kejahatan itu. Tetapi untuk korban selain dia ini, dia masih menutupi, ya, sehingga kita membuka layanan tadi itu manakala ada, sehingga keterangan yang berkorban yang mengatakan bahwa tidak ada korban lain ini bisa kita sanggah dari laporan yang berikutnya. Tapi yang bersangkutan mengakui secara jelas bahwa dia melakukan tindakan
tindakan seksual tadi itu ya dilakukan kepada korban. Ya. Demikian untuk barang buktinya juga sudah kita dapatkan, dan kami saat ini sedang menyiapkan administrasi untuk pengujian untuk DNA. Jadi dari si korban ya, dan juga dari kondom yang kita temukan ya pada saat dilakukan aksinya tadi. Dan ini mohon waktu untuk proses ini sehingga nanti kecocokan daripada DNA tersangka yang ditemukan di korban maupun juga alat yang digunakan untuk melakukan tindakan itu sesuai atau tidak. Demikian. Baik, Pak Hendra, bagaimana dengan pihak keluarga korban? Sejauh ini bagaimana juga komunikasi dengan pihak keluarga korban? Mungkinkah ada tuntutan dari keluarga korban yang disampaikan kepada pihak kepolisian terkait dengan kasus ini, Pak? Ya, tentunya saja kami dari kepolisian Polda Jabar sangat berempati dan menyampaikan rasa kesedihan, turut kesedihan dari korban maupun juga keluarga korban, di mana posisi daripada korban ini kan dia sebagai pasien yang seharusnya dilindungi ya, dan juga korban ini keluarga yang mengakui tetapi jadi korban ya, kita sudah sampaikan seperti itu, dan tuntutan dari mereka sangat jelas bahwa ini harus ada proses penegakan hukum yang jelas sampai dengan penuntutan dan juga sampai vonis nanti hakim akan kita pantau, kita dampingi. Semoga rasa keadilan yang dituntut oleh keluarga korban maupun korban sendiri yang saat ini mengalami trauma ya, ini bisa terakomodir oleh proses hukum yang saat ini sedang proses kita lanjut. Baik. Demikian. Terakhir Pak Hendra, ini proses hukum sedang berlangsung untuk kita lihat tadi, kita berharap keadilan di sini bisa berjalan dengan baik. Tapi tuntutan apa, ancaman hukuman pidana apakah yang memang akan dijatuhkan kepada pelaku? Ya, baik, untuk sementara ini tentu saja dari pidana yang diberikan kepada yang bersangkutan adalah pasal 6C Undang-Undang 12 tahun 2022. Ini tentang tindak pidana kekerasan seksual, di mana untuk ancaman hukuman pidananya ini cukup berat ya, yaitu 12 tahun. Dan harapan kita tidak terlalu jauh daripada tuntutan kita, dan kita mohon dukungannya untuk proses penyidikan ini sehingga bisa dari rekan-rekan penegak hukum lainnya, jaksa maupun hakim, bisa mengakomodir ini, dan kita akan melengkapi apa yang dibutuhkan untuk kelengkapan daripada hasil penyidikan ini. Demikian, Mbak. Baik, Pak Hendra, terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami, telah memberikan informasi tentunya terkait dengan kasus ini. Kita harapkan kasus ini terbuka dan keadilan berjalan tentunya untuk terkait dengan kasus ini dan pelaku diadili seadil-adilnya. Terima kasih Pak Hendra, Kombes Pol Hendra Rohmawan, Kabid Humas Polda Jawa Barat telah bergabung bersama kami dalam Nusantara TV.